Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Halo semua. Jadi di video kali ini saya atas nama Nika Dairi Madu Lestari dengan nomor induk mahasiswa 20156444155 akan membahas sebuah video mengenai topik gangguan mental atau sering kita sebut dengan depresi. Kayaknya kata depresi udah gak asing lagi deh buat didengar, tapi pertanyaannya, kalian tahu gak sih apa itu depresi? Nah, depresi sendiri merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati atau mood disorder yang terus-menerus, merasa tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Kenapa sih seseorang bisa depresi? Faktor dari depresi itu sendiri ada banyak banget. Salah satunya adalah faktor genetik, faktor biologis, jenis kelamin wanita, trauma psikis, mengidap penyakit fisik kronis, memendam emosi, serta stres yang berat. Terus, gejala-gejala orang depresi itu apa aja sih? Untuk gejala depresi itu ada dua, dari aspek psikologi dan dari aspek fisik. Pertama, kita bahas dulu ya gejala depresi dari aspek psikologinya. Dari aspek psikologi, memiliki ciri-ciri yang pertama, selalu dibebani rasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri, merasa putus asa, rendah diri dan tidak berharga atau memiliki self-esteem yang rendah, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebih, suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan, mudah marah atau sensitif serta mudah menangis, sulit berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan, tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal, serta timbul ide untuk menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Yang kedua, gejala depresi dari aspek fisik. Ciri-cirinya meliputi selalu merasa kelelahan atau kehilangan tenaga, selera makan menurun atau tidak berselera makan, insomnia atau malah terlalu banyak tidur, pusing atau rasa nyeri yang tidak jelas alasannya, gerak tubuh dan cara bicara lambat dari biasanya, serta berat badan turun secara drastis atau naik secara drastis. Selanjutnya, ada jenis-jenis depresi. Yang pertama, ada depresi mayor, depresi persisten. Yang kedua, gangguan bipolar, depresi psikotik. Yang ketiga, depresi postpartum dan premenstrual dysphoric atau disorder atau PMDD. Di sini juga saya menampilkan prevalensi penderita depresi berdasarkan usia pada tahun 2018. Yang pertama, ada di usia 15-24 tahun mengalami depresi 6,2%. Untuk usia 25-34 tahun mengalami depresi 5,4%. Untuk usia 35-44 tahun mengalami depresi 5,6%. Untuk usia 45-54 tahun mengalami depresi 6,1%. Untuk usia 55-64 tahun mengalami depresi 6,5%. Untuk usia 65-74 tahun mengalami depresi 8%. Serta untuk umur 75 ke atas mengalami depresi 8,9%. Terus, what should I do kalau kita udah terkena yang namanya depresi? Di sini ada beberapa pengobatan untuk mengatasi depresi. Yang pertama ada psikoterapi, yang kedua ada cognitive behavioral therapy atau CBT, yang ketiga ada problem solving therapy atau PST, interpersonal therapy atau IPT, terapi psikodinamis, obat antidepresan, dan yang terakhir adalah terapi kejut listrik atau electroconvulsive therapy. Di sini saya memiliki kata-kata yang mengatakan bahwa I can eat, I can sleep, and I can do activities like normal human. Yang artinya saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur, dan saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti pada manusia umumnya. Jika seseorang telah mengalami depresi, maka ia akan mengalami gangguan tersebut. Nah, kebayangkan gimana nggak enaknya di situasi itu? Jadi, kalian harus jaga selalu kesehatan fisik dan psikis kalian ya. Jangan patah semangat buat ngejalanin hidup, kalian pasti bisa. Have a great day everyone! Sebelum itu, saya punya beberapa video, yaitu dari YouTube 1%, yang menjelaskan tentang apa itu depresi secara singkat. Selamat menonton, sekian dari saya, terima kasih. Lo pernah denger kata depresi nggak? Kayaknya hampir semua orang pasti pernah denger dong kata depresi. Entah itu dari buku, film, atau mungkin juga dari sosmed. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang dialamin sama orang-orang yang mengalami depresi? Apa orang depresi itu moodnya selalu sedih? Atau mereka itu adalah orang yang sering banget nangis sendiri? Nah, sebenarnya depresi itu termasuk salah satu gangguan mood, atau disebut juga sebagai mood disorder.
Mood itu sendiri adalah keadaan emosional yang subjektif ya, dan biasanya dirasain dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau mood disorder atau gangguan mood itu ditandai sama perasaan yang ekstrim, dan orang tuh punya kesulitan untuk ngeregulasi moodnya. Jadi nggak bisa ngontrol tuh moodnya, mau baik, mau buruk, apakah mau cemas, apakah mau sedih, dan lain sebagainya. Nggak bisa diregulasi. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang apa itu depresi, gejala apa aja yang mungkin muncul, dan juga pengobatan untuk orang depresi itu sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, kalau gitu lo tonton video ini sampai selesai ya, supaya lo bisa dapet insight sepenuhnya dari video ini. Sebenarnya lo bisa mulai ngebayangin depresi itu kayak ramalan cuaca untuk mood lo selama beberapa hari ke depan. Diprediksi nih, kalau misalnya 100% hari Senin bakal hujan gede, Selasa juga, Rabu juga bakal badai. Nah, sebenarnya diprediksi 2 minggu ke depan itu cuman bakal ada badai doang gitu. Nah, kira-kira itulah yang dirasain sama orang yang mengalami depresi setiap harinya. Hari-hari mereka kebanyakan hujan atau enggak badai, intinya negatif lah gitu. Dan depresi itu sebenarnya bukan ngerasa sedih aja ya. Nah, ini kita coba lurusin ya. Depresi itu kehilangan motivasi dan ngerasa sedih yang terus-menerus gitu, atau konstan. Dan kalau menurut kitab terkenalnya psikologi, yaitu DSM-5 ya, depresi adalah periode yang setidaknya berlangsung selama 2 minggu, di mana seseorang itu mengalami suasana hati yang tertekan, sekaligus dia juga kehilangan minat dan kehilangan kesenangan dalam ngelakuin aktivitas sehari-hari. Depresi juga ngemunculin beberapa gejala tertentu, kayak masalah tidur, masalah makan, atau sulit fokus sama hal yang lagi dilakuin. Gejala orang depresi nggak cuma ngerasain depressed mood aja selama berhari-hari, tapi juga bisa jadi berat badan yang naik atau turun drastis, kekurangan tidur atau malah tidur secara berlebihan gitu, kehilangan minat dan kesenangan buat ngejalanin aktivitas sehari-hari, dan ngerasa bersalah, ngerasa nggak berguna, atau ngerasa lelah hampir setiap hari. Nah, tadi kan gue udah jelasin ya tentang definisi sama gejalanya. Kira-kira berapa banyak sih orang yang mengalami depresi, entah itu di dunia atau di Indonesia? Well, menurut WHO di tahun 2017, sebenarnya sebanyak 322 juta orang di seluruh dunia itu mengalami depresi. Sedangkan di Indonesia, menurut Ketua PDSKJI di Indonesia, itu terdapat sekitar 15,6 juta orang yang mengalami depresi. Dari data penderita depresi di dunia atau di Indonesia, bisa kita lihat ya, kalau misalnya depresi itu adalah masalah yang serius dan harus ditangani. Nah, kira-kira gimana nih emang cara penanganan orang dengan depresi? Well, salah satunya adalah konseling dengan psikolog, yang nanti bakal melakukan terapi dan intervensi kepada orang dengan depresi supaya mereka bisa sedikit demi sedikit bangkit dari depresinya.